العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, untuk melaksanakan kebutuhan, memenuhi kebutuhan hati, kebutuhan batin, memberikan konsumsi kepada jiwa kita, karena ini merupakan bagian kewajiban kita dan hak dari jiwa kita untuk diberikan konsumsi yang cukup agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan tentang obat dari kelalaian, sebagaimana telah kita pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu penyakit yang saat ini menimpa kebanyakan kaum muslimin, dan penyakit ini sangat amat berbahaya bagi iman, bagi agama seorang muslim, karena penyakit ini nanti bisa mencabut iman itu dari akar-akarnya tanpa sadar. Iman ini yang akan menjadikan orang keluar dari ketaatan tanpa sadar. Ya, iman ini yang menjadikan orang bisa kufur, bisa murtad tanpa sadar, Makanya saya sudah di dalam menjelaskan penyakit ini itu sangat keras. Ketika beliau menyampaikan di sana khutbah Jumat di Masjidil Haram tentang masalah tersebut, itu sangat keras sekali karena kenyataan yang terjadi saat ini betul-betul dialami oleh kaum muslimin, yakni penyakit yang berupa kelalaian ini. Nah, sehingga penyakit ini butuh diobati dengan serius, butuh diobati dengan sungguh-sungguh. Apabila kita tidak serius di dalam obatinya, termasuk diri kita, menimpa anak-anak kita, menimpa keluarga kita, kalau nggak serius, kita benar-benar kehilangan, nggak hilang ini. Agama kita nanti itu hilang dari jari-jari hatinya.
status tetap Islam, status tetap Muslim, tapi jiwa keislamannya sudah tidak ada di dalam hatinya. Greget untuk menjadi Islam itu tidak ada, dan itu sangat berbahaya. Menindaklanjuti pengajian yang lalu, kita membahas risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala tentang obat dari penyakit kelalaian. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari bab ini adalah liya'taniya bil ilmin nafi'. Ya, fa innal ulumun nafi'ah al mustamiddah min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Perhatian terhadap ilmu yang bermanfaat. Ya, mengkonsumsi ilmu yang bermanfaat. Fa innal ulumun nafi'ah, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah al-mustamiddatu min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud ilmu yang bermanfaat di sini adalah membekali diri dengan ilmu yang diambil yang bersumber dari kitab Allah. Berarti ini poin pertama dalam ilmu apa? Dalami Al-Quran, pelajari Al-Quran, sibukkan diri dengan Al-Quran. Itu obat yang pertama. Ya, itu ilmu yang pertama. Ya, mengkaji, mendalami tentang ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengkaji, mendalami sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Fihi ma tanfa'un azim, di dalam keduanya ini. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanfa'un azim, mengandung manfaat yang sangat agung lil qulub, bagi hati. Masya Allah. Sudah sibukkan dengan belajar Al-Quran ini, dan kenyataannya memang langkah menyibukkan dengan Al-Quran itu ada beberapa tahap. Pertama, kita mendalami bacaan-bacaannya. Satu, mendalami apa? Bacaan-bacaannya. Kita dalami bacaannya. Kita dalami bacaannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan mempelajari ta'lim al-ma'ani, tentang makna-maknanya,
wa tafasir, dan tafsirnya kita pelajari. Maknanya kita kaji, tafsirnya kita pelajari. Kenapa? Karena di sini nanti yang akan memberikan banyak penjelasan kepada kita ini. Kandungannya itu kayak apa? Ini, ya, di dalam Al-Quran ini. Jadi nggak cukup kita selesai belajar baca, selesai. Nggak cukup. Kenapa? Petunjuknya Al-Quran itu bisa kita dapat kalau kita memahami kandungannya. Ngapunten lagi. Jadi tidak cukup kalau misalnya mengkaji, membaca huruf-hurufnya saja, itu boleh dan sudah dapat pahala, tapi nggak dapat petunjuk. Saya dipahami? Al-Quran kita kaji, kita baca huruf-hurufnya, boleh dianjurkan. Tapi bukan cukup sampai di situ, nggak cukup. Kenapa? Pahala kita dapat, kebaikan kita dapat, ganjaran kita dapat, tapi petunjuk tidak bisa kita dapat. Petunjuk Al-Quran itu bisa kita dapat ketika kita mengkaji kandungannya. Contoh sederhana. Siapa di antara kita yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Ada enggak? Siapa di antara kita yang tidak hafal surat Al-Fatihah? Ada enggak? Enggak ada. Kita semuanya hafal Al-Fatihah. Gitu? Tapi kalau enggak sampai ngerti boten kandungannya Al-Fatihah. Sederhana saja. Nanti kalau ada pertanyaan, kenapa disebut Al-Fatihah? 1. 2. Al-Fatihah itu punya nama berapa? Bingung misalnya. Ada berapa nama surat Al-Fatihah? Itu yang kedua. Terus apa namanya? Di dalam kandungan Al-Fatihah itu menjelaskan tentang apa saja. Bingung kita. Kalau kita jelaskan surat terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Fatihah ini, yang kita baca setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang lurus. Sing dimaksud dalam sing lurus niku nopo? Coba diterangkan, bingung. Kalau kita nggak mengkaji tafsirnya, bingung. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang benar. Benar ini maksudnya benar menurut siapa? Ini kalau kita nggak mengkaji, Pak. Akhirnya kita ini mengikuti perasaan. Terus pokok enek nurut perasaan ku api. Dan isi standarnya bagus ini menurut sopo. Makanya kan nanti kalau terang nih toh, nanti kalau terang kebenaran itu perlu siji bener nurut karepe dhewe. Loro bener nurut karepe wong akeh. Telu bener nurut karepe Gusti Allah. Nah, 3 macam kebenaran ini yang mutlak milik yang harus diikuti yang mana? Betul loh. Siji bener karepe dhewe. Loro bener nurut karepe wong akeh. Telu bener menurut Allah dan Rasul. 3 macam kebenaran ini yang mutlak diikuti yang mana? Kan begitu. Ya, itu siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Banyak yang boten ngerti. Banyak yang tidak paham. Kemudian ayat yang ke-7 yaitu kita berlindung kepada Allah.
Di samping kita minta jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ada dua pertanyaannya. Satu, orang yang diberi nikmat ini siapa? Dan nikmat yang diberikan itu apa? Ngapunten Pak, ngapunten. Nek panjenengan kali kula itu ndak ngerti terus diem, ini disalahkan oleh Allah. Bagaimana mungkin kita nggak tahu diem dalam urusan agama? Kok nggak nyari tahu? Wong urusan dunia saja loh kita. Urusan dunia, contoh menggunakan HP, nggak ngerti, diam kita, enggak. Nanya-nanya, nyari-nyari informasi. Kenapa dalam urusan agama nggak ngerti, nggak nanya? Apa kita nggak disalahkan oleh Allah? Nggak nyari tahu. Masya Allah, ini penting Pak, penting sekali. Sekali lagi penting sekali. Ya, siapa yang dimaksud orang-orang yang diberi nikmat dan nikmat apa yang diberikan? Itu yang dimaksud siratal ladzina an'amta ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Sing dimaksud orang-orang yang dimurkai itu siapa? Ya, dan kenapa mereka dimurkai? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang jalan yang tersesat. Siapa orang yang tersesat dan kenapa mereka tersesat? Kan ini perlu dikaji, kan perlu diperdalam. Ini baru Al-Fatihah loh ya. Nanti belum masuk Al-Baqarah. Ya Allah. Makanya di sini penting untuk kita mengkaji ilmu ini lebih dalam. Nah, dari mempelajari kitab ini, ya, karena di dalam Al-Quran itu mengandung manfaat yang sangat agung ya, bagi hati. Wasifaus sudur, dan akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati. Al-Quran itu kalau dikaji, diperdalam, diambil ilmunya, itu memberi manfaat yang sangat agung kepada hati dan menjadikan obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Mari kita lihat manfaat yang sangat besar di dalam Al-Quran. Pertama, surat 10 ayat 57. Surat 10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhan, penyembuh bagi penyakit yang ada dan terdapat, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Wahai manusia, nah, yang dipanggil bukan cuma kaum muslimin saja. Yang dipanggil bukan cuma orang yang beriman saja. Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Berarti target yang dituju Al-Quran diturunkan ini siapa? Manusia. Sampaikan, kenalkan itu. Lalu Allah mengatakan sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah itu nasihat. Telah datang kepada kalian nasihat-nasihat.
dari Tuhan kalian. Wasifaun dan obat. Ini manfaatnya di sini. Wasifaun dan obat. Lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa. Apa penyakit di dalam jiwa? Banyak sekali. Di dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim itu disebutkan penyakit-penyakit dalam hati itu ada sekitar 50 lebih. Ini penyakit hati, Pak. Ada sekitar berapa? 50 lebih. Penyakit-penyakit hati itu ada keraguan, ada kekufuran, ada kesyirikan, ada kemunafikan, dan sekian banyak dari penyakit hati itu. Wahudan dan menjadi petunjuk, warahmatun dan menjadi rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang berpun. Ini manfaat Al-Quran. Sehingga ini disebutkan oleh Nabi SAW, menyebutkan dalam sebuah hadis. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Kata Nabi satu, Al-Quran itu adalah tali yang sangat kokoh. Ya, Al-Quran merupakan tali yang sangat kokoh. Wasifaun nafi' dan obat yang mujarab. Masya Allah. Al-Quran merupakan obat yang mujarab. Wa nurul mubin, dan itu adalah cahaya yang sangat terang. Ya, inna hadzal Qur'an hablullahil matin wa nurul mubin wa syifaa'un nafi, obat yang sangat mujarab. Kemudian yang keempat beliau sebutkan, ya, wa ismatun liman tamassaka bi. Saya ulangi, wa ismatun liman tamassaka bi. Al-Quran itu menjadi penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Al-Quran menjadi apa? Penjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Lah yang dimaksud penjaga itu apa? Penjaga dari penyimpangan, penjaga dari ketergelinciran. Jadi kalau orang itu berpegang erat di dalamnya, dia akan dijaga oleh Al-Quran ini. Yang kelima kata beliau, wa najatun limanit taba'ah, dan Al-Quran itu akan menjadi penyelamat bagi yang mengikutinya. Ini manfaat yang agung di dalam Al-Quran. Ini manfaat yang agung di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tali yang sangat kokoh, cahaya yang sangat terang, obat yang sangat mujarab, penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengannya, penyelamat bagi orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita dalam hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran ini, kita akan diselamatkan oleh Allah. Kita akan diselamatkan oleh Allah. Itu manfaat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian manfaat berikutnya yang jauh lebih dahsyat lagi, Masya Allah ini, yang jauh lebih dahsyat lagi,
bahwa Al-Quran itu merupakan ruh. Apa? Al-Quran itu merupakan ruh. Ruh. Surat Asy-Syura 42 ayat 52. Surat 42 ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami makhlukkan kepada roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-Nya. Dan sungguh engkau telah membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya Allah menyebutkan Al-Quran itu ruh. Kenapa dikatakan ruh? Syekh Nasir As-Sa'di menyebutkan sammahu ar-ruh. Allah menamakan Al-Quran sebagai ruh ya, karena li'anna ruh yuhyiyal jasad. Karena roh itu yang akan menjadikan sebab kehidupan bagi jasad. Jasad itu bergerak, jasad itu hidup kalau ada ruhnya. Jasad itu bergerak, jasad itu akan beraktivitas itu apabila ada ruhnya. Demikian pula hati itu akan bekerja, hati itu akan bergerak, hati itu akan beraktivitas apabila ada ruhnya. Ruhnya hati apa? Al-Quran. Ruhnya hati itu Al-Quran. Potensi-potensi kebaikan yang ada di dalam hati itu akan hidup, itu akan bergerak, itu akan membawa pemilik hati untuk taat kepada Allah. Itu apabila Al-Quran itu jentuh ke dalam hati. Jelas nih? Nah, sehingga tentu ada perbedaan. Kita lihat perbedaannya ketika orang-orang Quraisy sebelum Nabi datang. Sebelum Nabi datang, ada kehidupan manusia, ada manusia hidup di situ, tapi jiwanya kosong, hatinya mati, potensi-potensi kebaikannya mati. Kenapa? Al-Quran belum disampaikan kepada Nabi, belum diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya coba Pak, Al-Quran ini ada di masjid-masjid kita, Al-Quran ini ada di rumah-rumah kita. Tolong jangan dikaji apa manfaatnya Al-Quran di rumah kita. Ada manfaatnya? Dalam? Nggak ada manfaatnya.
sehingga Al-Quran ini tidak disampaikan. Apa manfaatnya, apa faedahnya, apa kandungannya, apa keutamaannya, saya harus bagaimana? Tidak ngerti kita. Begitu Al-Quran dikenalkan, kita mulai belajar, kita mulai mengenalnya, kita mulai mendalaminya, kita mulai mengkajinya. Satu inci demi satu inci perubahan telah terjadi pada diri kita. Leres nomboren ngapunten. Sebelum kita ngaji Al-Quran dengan sunnah dulu, menjaga sholat jamaahnya. Sebelum kita ngaji Quran dan sunnah dulu, kita menjaga sholat jamaahnya. Jangankan jamaahnya, sholat tilurah. Leres banget. Berantakan kita sholat itu. Murat marit kita beragama ini. Di sing sunah, di sing wajib itu gak karu-karuan. Saestu Pak nih. Berantakan agama kita berantakan. Kenapa? Karena tidak ngerti. Harus bagaimana saya ini beragama. Kalau nggak punya ilmu pripun? Begitu kita kaji ayat demi ayat, saya masih ingat betul pertama kali baca surat Al-Fatihah itu. Diterangkan sama Ustadz kami, coba kamu terjemahkan. Bismillahi dengan menyebut nama beda. Apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Alhamdulillah. Segala pun saya tanya, satu kata itu mengandung berapa persoalan? Nah, bingung bodoh. Alhamdulillah itu satu mengandung pujian, dua mengandung syukur, tiga mengandung cinta. Mengandung apa? Lali. Mengandung tiga berapa? Tiga hal. Kalimat Alhamdulillah itu mengandung tiga perkara. Satu mengandung pujian, dua mengandung syukur, tiga mengandung. Tiga-tiganya ini kita arahkan kepada Allah. Pujiannya lillah, syukurnya lillah, cintanya lillah. Kenapa? Kenapa Allah harus dipuji? Kenapa Allah harus dicintai? Kenapa Allah harus disyukuri? Li'annallaha al-mun'im. Karena Allah sang pemberi nikmat. Nah, gitu. Karena Allah sang pemberi nikmat. Wal mun'im tuhabbu. Wal mun'im tuhabbu. Dan sang pemberi nikmat berhak dan wajib mendapatkan tiga-tiganya. Mendapatkan apa? Mendapatkan apa tadi? Pujian, mendapatkan syukur, mendapatkan karena dia pemiliknya. Fitrah manusia. Saya ulangi, fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menyenangi setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Saya ulangi. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah untuk menyenangi setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Sakit dipun pahami ini. Coba sekarang yang paling kita senangi siapa? Yang berbuat baik kepadanya. Itu manusia. Fitrah manusia. Siapapun yang berbuat baik kepadanya, maka manusia akan mencintainya. Siapapun manusia yang berbuat baik kepadanya, maka orang akan mencintainya. Kalau ternyata yang berbuat baik kepada dirinya itu orang kafir, bagaimana?
maka dia pun akan, halo, kalau yang berbuat baik kepada diri orang kafir siapa? Bagaimana? Maka manusia juga akan mencintainya. Kenapa? Fitrah manusia. Pernah dipahami? Nah, besar kecilnya cinta, besar kecilnya pujian, besar kecilnya syukur, qadra bi an'amihi, tergantung besar kecilnya nikmat yang diberikan. Saya ulangi. Besar kecilnya cinta, besar kecilnya syukur, besar kecilnya ujian, itu tergantung besar kecilnya pemberian yang didapat. Pun jelas? Jadi orang nanti akan mengaguminya, akan mencintainya, akan memujinya. Besar kecilnya pujian tergantung dari besar kecilnya pemberian. Semakin besar pemberian, otomatis semakin besar pula pujiannya. Semakin banyak pemberian, otomatis semakin besar pula sanjungan syukur yang diucapkan kepada. Itu fitrah. Itu fitrah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Nah, tuh. Siapa yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Siapa yang paling besar nikmatnya yang diberikan kepada kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Coba tolong berikan pada kita. Ada seorang bapak-bapak kena penyakit dan sering sakit. Dan penyakit terakhir yang cukup berat itu empedunya, ginjal bermasalah, rusak kedua-duanya. Akhirnya ada salah satu putri beliau yang mendonorkan ginjalnya untuk sang ayah. Masya Allah, dia donorkan ginjal putri ini untuk sang ayah. Ini untuk ayah saya. Jadi sang putri kehilangan satu ginjal. Coba bapak ini yang sakit, yang sekarang alhamdulillah hidup sehat normal ini, itu bagian dari kebaikan sang putri. Cara pandang ayah kepada sang putri jenengan bisa gambarkan kayak apa? Kayak apa kira-kira? Atau jenengan mungkin tiba-tiba ginjalnya hancur, tiba-tiba ada orang tidak kita kenal mendonorkan kepada kita. Pandangan kita kepada orang itu bagaimana? Penghargaan kita kepada orang itu bagaimana? Pujian kita kepada orang itu bagaimana? Atau putri kita yang sudah kritis, tiba-tiba pembantu kita, Pak ambil ginjal saya untuk putri bapak. Akhirnya diambil ginjalnya sang pembantu tersebut, diberikan kepada sang putranya majikan tersebut. Gimana sekarang status pembantu di mata majikannya ini? Sama dengan kemarin? Sama dengan kemarin? Kenapa? Karena sang pembantu ini telah memberikan hadiah termahal dalam hidup. Coba sekarang pandangan majikan kepada pembantu bisa melihat sebelah mata lagi. Kedua matanya, bukan sebelah mata. Beda, Pak. Kenapa? Karena dia telah melakukan suatu kebaikan. Sebuah pengorbanan, sebuah hadiah termahal yang bapaknya sendiri gak berani memberikan kepada anaknya. Sang pembantu menawarkan ginjalnya dan ditawarkan kepada putrinya. Sehingga putri yang dicintainya, putri yang disayanginya selamat dari kematian.
berkat dari bantuan sang pembantu ini. Kira-kira sekarang statusnya pembantu di hadapan majikannya gimana? Itu baru ginjal. Allah apa yang tidak Allah berikan kepada kita? Apa yang tidak Allah berikan pada kita? Kita buka surat Ibrahim ayat 34 untuk sedikit merenung. Surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ada 3 persoalan. Pertama, ayat ini menjelaskan tentang anugerah yang Allah berikan pada manusia. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan kami telah memberikan semua yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Kami telah memberikan apa? Semua yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Diberikan Allah kepada kita. Namun diberikan Allah kepada kita. Semua yang kamu butuhkan. Makanya kemarin Pak, Masya Allah, waktu Corona, nampak sekali manusia itu benar-benar lemah. Manusia itu benar-benar lemah yang selama ini tidak kita akui. Lemah. Ngapunten. Isu, berita, tanda-tanda corona apa saja kemarin? Hilangnya gimana? Begitu awak mulai greges, makan masih terasa, mencium masih selamat ini. Nanti malam mencium sudah nggak ada aroma, sudah mulai mikir dong. Gimana? Mulai apa? Stres, kayu putih. Gimana? Panik. Begitu dia sudah mulai merasakan, badannya sudah mulai kena demam, makan sudah mulai nggak enak, penciuman sudah mulai hilang, stres sudah, dijamin stres sudah. Ketakutan menyelimuti dirinya. Masih ingat? Ini saya kira belegedes mana? Nanti belegedes, begedut, congkak keluar lagi. Tak ingat kemarin. Lemah kita lemah. Lemah kita. Tak punya apa-apa, ketakutan demi ketakutan. Masih ingat itu? Ya Allah, saya masuk ke rumah, datang ke rumah Pondok Mutiara, Pak. Jadi saya ziarah ke rumah teman-teman gitu. Setiap klaster, semprot, Pak. Saya bilang, Pak Satpam, saya tadi barusan dari klaster situ. Ini masih jaket saya kok saya keplok gitu. Jadi Satpam ngomong, ini saya nggak nyemprot, saya dipaido, Pak. Sampai seperti itu, Pak. Ketakutan demi ketakutan yang luar biasa. Mana kekuatan panjenengan? Mana kekuatan kehebatan jenengan? Tidak ada gitu. Masya Allah, ini lemah, manusia lemah.
Makanya Allah berikan kenikmatan. Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatanmu, kecukupanmu, fasilitas hidupmu, organ-organ tubuhmu berjalan normal, itu Allah yang membuat. Mata kita bisa melihat dengan jelas, penciuman kita dengan bebas, pendengaran kita dengan leluasa, lisan kita bisa merasakan beraneka macam. Itu dari Allah. Dan satu persatu nanti akan diambil oleh Allah. Mana pujianmu kepada Allah? Mana kekagumanmu kepada Allah? Mana ketakjubanmu kepada Allah? Mana cintamu kepada Allah? Bukankah fitrah manusia itu? Bukankah fitrah manusia itu mencintai setiap orang yang berbuat baik kepadanya? Coba kalau bapak-bapak punya dua mantu, yang satu mantu ini cuek, menantu. Sampai pirno, sampai mikiran ini resmi, madu. Payah ini Pak Anas. Pikiran ini resmi. Kalau ada seorang punya mantu, itu madu ya. Ada orang punya dua menantu ini. Yang satu cuek dengan mertuanya, tidak pernah kasih hadiah, kasih oleh-oleh, tidak pernah. Kalau menantu satunya itu perhatian sekali. Mertuanya sakit, ditawari ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit, dikasihkan obat. Kalau dia udah keluar, dia bawa oleh-oleh untuk mertuanya. Tak tanya sekarang. Kalau kita punya tipe menantu seperti ini, mana yang kita kagumi? Otomatis sudah, itu fitrah. Itu fitrah manusia. Ya. Oleh karena itu kalimat alhamdulillah itu mengandung 3 unsur. Pertama, pujian. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, itu semuanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia yang punya hak untuk mendapatkan. Oleh karena itu Bapak-bapak, pada poin yang ketiga kembali lagi perdalam Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, kaji Al-Qur'an, hayati Al-Qur'an. Insyaallah hati kita dia akan diselamatkan oleh Allah dari kelalaian. Itu obat yang ketiga. Obat yang keempat, agar kita selamat dari kelalaian, yang keempat adalah alaihi bi mujalasati ahlil khair wan nubli was salah. Masyaallah. Wajib atas seseorang untuk bermajelis, berkumpul ahlil khair kepada orang-orang yang cinta dengan kebaikan. Ahli khair, orang-orang yang cinta pada kebaikan. Wan nubli, dan berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Wan nubli, berkumpul dengan orang-orang yang cerdas. Wassalah, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ini. Jadi obat yang keempat apa? Bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Bermajelis dengan orang-orang yang cinta dengan kebaikan, orang-orang yang cerdas.
Orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang bisa membedakan mana manfaat, mana mudarat. Mana yang manfaat, mana yang sia-sia. Itu orang cerdas. Jelas ini? Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang senang dulinan. Anda punya grup sepeda goes? Punya ya? Baik. Baik. Rumah no. Rumah no. Olahraga itu penting. Sangat baik untuk kesehatan, untuk sosial. Tapi tidak sangat baik ketika berlebihan. Tidak baik ketika berlebihan. Sama dengan klub futsal, klub bulu tangkis, klub mancing. Ada nggak itu? Ada nggak itu? Klub kuliner, kan ada itu kan. Jadi sing dipikir, sing dihafal niku jenenge warung kok. Surat nggak hafal-hafal, jenenge warung hafal kabeh. Iki kebacut gimana? Paham ini? Warung kok endi ae ronggone. Kikil sing enak nggo kupang sing enak nggo rujak cingur sing enak nggo iku ro kabeh. Nggone ro alamate jenenge warunge ro. Iki nek wong hafalan nek cara hafalan iki mungkin. Ya, itu kalau orang hafal itu mungkin canggih hafalannya gitu. Nah coba jenenge warungnya hafal, alamat warungnya hafal. Nah, luar biasa ini. Itu enggak masalah, cuma jangan berlebihan. Akhirnya apa, Pak? Di grup itu yang dibicarakan bukan lagi ilmu dan agama. Itu yang tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Yang dibicarakan, Masya Allah, yang dibahas teloran, yang dibahas rantai, yang dibahas pentil, yang dibahas ban, yang dibahas pedal. Ngapain jangan ngurusi begini? Sakit dipahami? Saya ngomong begini karena mergoi. Jadi ada bapak-bapak sepuh, sudah sepuh banget. Ya Allah. Jadi yang dibahas ini kenapa? Bab pedal dibahas. Jadi diskusi itu dibicarakan masalah perpedalan. Nah, ini mereknya pedal. Wes bahas masalah panjenengan. Insya Allah nanti bulan depan kita bahas misteri usia 40 tahun. Ngapunten bagi, ngapunten. Disebutkan oleh para ulama, Imam Malik mengatakan, kami menemukan ulama-ulama di Madinah. Kami bertemu dengan ulama-ulama di Madinah. Beliau ini satu, semangat berdagangnya sangat tinggi. Semangat kerjanya sangat, etos kerjanya tinggi. Ulama-ulama Madinah. Yang kedua, semangat sosialnya sangat tinggi. Yang ketiga, semangat belajar ilmunya sangat tinggi. Nah, begitu beliau-beliau ini yang semangat kerjanya tinggi, semangat sosialnya tinggi, semangat mencari ilmunya sangat tinggi. Begitu masuk usia 40 tahun, sosial interaksi dengan manusia mulai dikurangi. Motivasi di dalam perdagangannya pun mulai dikurangi. Untuk apa? Mereka menyibukkan diri untuk mendalami ibadah. Begitu sudah masuk 40 tahun.
Kenapa demikian? Kenapa demikian? Orang kalau sudah usia 40 tahun belum menampakkan optimalisasi dalam ibadah, setelahnya lebih sulit untuk serius. Ingat-ingat itu. Jelas nih. Kalau sudah masuk 40 tahun, greget ibadahnya tidak meningkat. Greget ketaatannya tidak meningkat. Setelahnya itu akan lebih sulit untuk meningkatkan ibadah. Kenapa? Nah, itu rahasianya kenapa? Biasa itu. Makanya sebagian ada yang keras. Kalau sudah usia 40 tahun belum serius di dalam pertobatan, maka setelahnya dia tidak akan pernah serius di dalam pertobatan sampai kematian tiba kepadanya. Dia dimatikan oleh Allah di atas ketidakseriusan di dalam beragama. Ini tolong dicamkan baik-baik. Tolong dicamkan, makanya tolong diperhatikan komunitasnya. Sakit dikembangin ini, bukan dilarang olahraga, silakan olahraga. Wong itu penting gitu. Ya, biar ngaji itu seger, biar sholat itu lang senengane olahraga, nek sholat anggap gak cocok. Kan cocok. Gitu. Olahraga itu tujuannya apa? Supaya ibadah itu fresh, seger. Nah, senangnya olahraga, ayo sholat, ayo ngaji. Nah itu gak pas kan? Gak pas. Ya. Ayo diperbaiki ya. Komunitasnya diperbaiki. Kenapa, Pak? Komunitas itu sangat besar pengaruhnya kepada pembentukan karakter. Saya ulangi, komunitas itu sangat besar pengaruhnya kepada apa? Masya Allah ini. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, alaihi bi mujalasati ahlil khair wan nubli was shalah, wajib atas seorang muslim untuk bermajelis kepada ahlul khair, orang-orang yang ahli kebaikan, wan nubli, orang-orang yang cerdas, was shalah, orang-orang yang soleh. Diharapkan dengan bersahabat dengan orang-orang tersebut, wal yahbis nafsahu, itu bisa membantu dirinya untuk menekan nafsunya. Menekan apa? Nafsunya. Wayulzimha, dan mengharuskan kepadanya bimujalasatin, untuk bersahabat dengan mereka. Diwajib bagi dirinya untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik ini tadi. Fa innal jalis mu'assirun fi jalisihi wala budda min. Fa innal jalis, karena sesungguhnya orang-orang yang duduk di sana, bermajelis di situ, itu akan mempengaruhi sahabatnya. Betul benar. Sahabat duduk itu akan mempengaruhi sahabatnya. Maka jangan sembarangan milih teman, jangan sembarangan milih komunitas. Jangan sembarangan. Baiknya, jadi membawa kepada nilai-nilai kebaikan kepada kita semuanya. Yang terakhir, obat dari kelalaian. Jadi jangan sampai kita bersahabat, justru sahabat kita ini mengajak kita lalai, hampir sudah hancur sudah. Kita ingin mengobati kelalaian, justru kita masuk pada komunitas orang-orang yang banyak lalai. Apa jadinya? Dalam kira-kira apa jadinya?
Kita masuk komunitas orang-orang yang banyak lalai dan membawa pada kelalaian, hancur sudah. Nggak tersisa kebaikan di sana. Baik, yang terakhir obat dari kelalaian adalah liyuhlik al-manafid alladhi tusilu bil insani ilal ghaflah. Yang kelima, obat dari kelalaian adalah agar seseorang itu menutup al-manafid, celah-celah, menutup celah-celah yang bisa menjerumuskan seseorang di dalam kelalaian. Menutup celah-celah allati tusilu, yang bisa menjerumuskan bil insani, terhadap seseorang, ilal ghaflati, kepada kelalaian. Artinya apa? Panjenengan dengan saya dituntut untuk ngerti dan beraktivitas, bergerak, menutup pintu-pintu kelalaian. Kira-kira pintu kelalaian itu apa saja? Tutup. Itu loh. Jangan dibuka. Tutup pintu-pintu yang menjadikan kita lalai. Lalu disebutkan di sana, wa ma aksaruha wala siyama fi hadzal zaman. Betapa banyaknya yang terjadi kerusakan di zaman kita sekarang ini. Wala yaj'al abwabaha maftuhatan. Ya, di mana seseorang tidak menjadikan pintu-pintu itu terbuka atasnya. Sehingga ketika pintu fitnah itu dibuka, pintu kelalaian dibuka, fayusabu bihada al-aqab, maka kita akan ditimpa musibah yang mengerikan. Jadi kalau pintu kelalaian itu terbuka, maka sudah barang tentu sudah bisa dipastikan kerusakan akan terjadi. Saya ulangi, kerusakan akan terjadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi kenali pintu-pintu tersebut. Di antaranya beliau mengatakan sibuk dengan HP, sibuk dengan peralatan-peralatan seperti itu yang seringkali menjadikan seseorang apa? Terjebak di dalam kelalaian. Apa saja kelalaian? Seperti HP, kita butuh HP, nggak dilarang kita menggunakan HP, namun fudul berlebih-lebihan itu yang tidak dibenarkan. Jelasnya, berlebih-lebihan itu yang tidak dibenarkan. Seperti tadi dikatakan olahraga, penting olahraga, silahkan, dianjurkan, diharuskan kalau perlu, namun jangan berlebih. Kita punya punya kewajiban, ya punya kewajiban. Kemudian apalagi kalau bisa nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa. Nggak usah pakai seragam, nggak apa-apa. Kan biasanya gua akhirnya kayak mosok kalah dengan sebelah, nggak tahu sebelah mana. Kan gitu kan? Itu akhirnya jadi apa? Tanpa kita sadari kita selalu ingin jadi seperti orang lain. Kita nggak sadar. Kita seakan-akan kalau nggak seperti orang lain, kalau nggak niru orang lain, terus mana karakter dirimu, mana kepribadianmu, mana prinsipmu? Kalau kamu selalu ingin seperti orang lain, kalau dalam ketaatan oke, dalam kebaikan oke, tapi kalau dalam segala penampilan tidak harus seperti orang lain. Jelas ini. Nah, kecuali kalau ada, mungkin nanti ada perlombaan apa, mesti penting gitu. Kalau enggak usah. Jelas ya. Ya olahraga secukupnya. Enggak mesti harus. Terus ditambah lagi apa? Jangan terlalu sering-sering posting.
Ya, jangan terlalu sering-sering. Jangan terlalu sering-sering. Apalagi apa itu namanya? Status. Sibuk ngapunten. Orang yang sibuk dengan demikian, saya yakinnya dia lupa tentang amal-amal soleh dan amal-amal buruknya. Amal solehku mana yang sudah akan lakukan, amal burukku mana yang harus aku hapus. Pasti kita lupa dengan itu. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Muhasabah itu jangan sampai ditinggalkan. Sakitipun paham ini, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan. Tadi yang salah satu yang saya akan sampaikan adalah memilih tempat duduk atau memilih. Nah, untuk memilih tempat itu kan dijelaskan. Nanti kalau kami mampu bisa melakukan atau sebaliknya jika masih akan turunnya atau kita. Nah, dalam konteks ini mana yang menjual yang kami? Apakah menjual baginya kita atau mereka? Maksud kami, bagaimana kalau kita bisa mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih baik? Nah, demikian. tidak diingkari, ya, tidak diingkari dan itu tidak dilarang oleh syariat. Ada pertanyaan yang timbul begini, Pak Ustaz, kalau kita pilih-pilih teman yang baik-baik saja, gimana nasibnya teman-teman yang kurang baik? Siapa yang mempengaruhi? Ini pertanyaan sangat bagus. Permasalahannya satu, orang bersahabat itu saling mempengaruhi. Paham? Orang bersahabat itu saling mempengaruhi. Pertanyaannya adalah, kekuatan pengaruh teman kita dengan kita lebih kuat mana? Nah, inilah yang kemudian dinasihatkan oleh para ulama. Kita tidak dilarang bersahabat dengan orang model apa saja. Tidak dilarang. Artinya apa? Boleh, silakan bersahabat dengan, bahkan kalau perlu bersahabat dengan Bromo Cora. Apa Bromo Cora ini? Premannya preman. Gitu. Nah, perlu silakan bersahabat dengan mereka. Dengan catatan dua hal syaratnya. Satu, ilmumu kuat. Yang kedua, imanmu kuat. Paham ini? Nah, kalau kamu sudah memiliki, Anda sudah punya dua syarat ini, silakan Anda bersahabat dengan siapa saja. Kenapa? Anda akan kuat insya Allah. Tapi kalau tidak, ilmu pas-pasan, iman pas-pasan. Seperti anak-anak pribumi belajar Islam di Amerika. Paham ini? Seperti anak-anak remaja, anak-anak muslim, pemuda-pemuda muslim yang kuliah di kampus Amerika, Islamic Center di Canggu. Belajar, berangkat untuk belajar ilmu tentang usuluddin, pulang jadi ujuluddin. Ngerti maksudnya? Waktu belajar ingin belajar apa? Usuluddin, usul-usul agama. Pulang jadi ujuluddin. Kenapa? Ilmu dan imannya boten cukup. Ini bahaya. Kenapa? Syubhat. Makanya persahabatan itu membutuhkan kekuatan daya tarik. Dia betul saling mempengaruhi. Contoh sederhana saja. Jenengan bersahabat dengan orang yang ekonominya lebih mapan, tapi akhlaknya nggak baik.
ekonomi lebih mapan, akhlak nggak baik. Otomatis karena dia ekonomi lebih mapan, makan sak makan ditraktir, minum sak minum ditraktir. Nek kula mbak sampean setiap makan ditraktir, pelat sampean. Ngerti pelat? Coba ketika teman antum makan ditraktir, pulang istri antum bungkuskan, oh enggak usah sudah, masa antum makan enak, istri enggak dipikir bungkus. Setiap hari pelat, antum jadi pelat, dijamin pelat. Coba teman antum ini berbuat buruk, berani mengingatkan, kena soto, kena ramon, domble sampean, dijamin nggak pakai enggak 90% domble. Kenapa? Sungkan itu nggak bisa menjaga. Belum lagi pinjem ke situ, tambah mateng, gak pelat, pelung. Gak bisa, makanya ulama-ulama dulu hati-hati dalam masalah ini. Antum baca riwayatnya Imam Salamah bin Dinar. Imam Salamah bin Dinar didekati oleh Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Ditawari, ya Imam, saya sangat tertarik dengan ilmu yang Anda miliki. Nasihat-nasihat Anda menyentuh hati saya. Maukah Anda saya jadikan penasihat pribadi saya? Bayangkan, nggak pakai permohonan, nggak pakai pemilihan, nggak mengajukan proposal, enggak, dia yang milih. Maukah Anda menjadi penasihat saya? Sehingga nanti kalau Anda sudah menjadi penasihat saya, ada dua manfaat besar. Apa manfaat besar? Satu, saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nasihat dari Anda, dan Anda mendapat manfaat dari saya. Otomatis bagaimana? Apa kata Imam Salamah bin Dinar? Tidak pakai mikir panjang, enggak. Kalau antum butuh nasihat, datang ke sini. Tapi kalau aku minta aku menjadi penasihatmu, saya tidak berkenan. Ditanya, kenapa Anda tidak berkenan? Apa jawabnya? Saya takut kalau hati saya sedikit rasa condong kepadamu. Coba kalau jenengan jadi seorang ulama, jadi Ustaz, mobil sampean, beda sampean ganti mobil. Oh jangan, sudah, untuk kelancaran dakwah. Mandek tuh pikiran. Dalam gak minta dikasih mobil. Oke, pertama. Setelah itu fasilitas semuanya terbawa apa enggak? Fasilitas terbawa apa enggak? Fasilitas dipenuhi. Sekolah sampean apa sing Burano? Gedung tikati. Aku sing nganterkan cari dana, tak carikan teman-teman saya. Bayangkan. Mobil, fasilitas hidup sudah dipenuhi. Terus ini berbuat keliru, bisa mengingatkan? Pilu. Itu dikatakan oleh Imam Salamah bin Dinar. Tidak, saya khawatir nanti kalau saya menjadi penasihat antum dan engkau telah mencukupi kebutuhanku, saya takut hatiku condong sedikit kepadamu, sehingga nanti kalau hatiku condong, sikap adilku sebagai ulama hilang. Pokoknya gini aja lah, kalau kamu butuh sesuatu ke sini, butuh nasihat ke sini, tapi aku nggak terbebani kan gitu, aku nggak terikat oleh apapun, itu nikmat. Ngomong los, kenapa? Gak hutang budi. Percaya gak percaya? Sama dengan coba jenengan punya atasan di kantor, akrab dengan jenengan. Ayo mas, makan mas. Oke bos, makan. Bos,
untuk istrimu 1 aja. Anakmu 4 kok, bungkus 5. Sak bungkusan 5, duren sak keranjang kon mulai. Ngiler sampean. Ngelek. Paham ini Pak? Itu belum kalau gedongin jenengan dibuatkan sekolahan, dicor. Kena cor-coran lambe besok muli Pak. Itu resikonya. Ketibangnya baik, Allah. Jadi boleh, tidak masalah Pak. Kita bersahabat dengan siapa saja boleh dengan syarat 2 hal. 1, ilmu kita kuat. Yang kedua Pak. Nah, jadi kalau gambaran saya itu, kita ini masuk ke pabrik untuk menghasilkan batik, menghias kain. Jangan sampai kita keluar yang di batik. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Nah kalau ada teman-teman ustaz mendatangi teman-teman yang anak-anak itu anak-anak preman, anak-anak pang, beberapa ustaz mendekati, kalau mereka diajak sholat, bagus. Kalau memang bisa demikian. Dulu saya pribadi Pak, itu makanya senang di lapangan tuh karena senang hidup-hidup tantangan begitu itu. Kita datang ke tempat-tempat yang ustaz-ustaz yang lain itu mengalami kesulitan untuk dakwah dan kita senang datang. Apa sih mengalami kesulitan? Nah teman-teman kelirunya sering kali keliru. Kalau datang langsung dakwah, ini keliru. Salah. Kita datang jangan langsung dakwah. Kita datang sebagai teman, kita datang sebagai sahabat, membawa sesuatu yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya. Itu untuk pendekatan pada mereka, sehingga nanti kalau sudah baik hubungannya, lalu kita mulai itu lebih mudah berdakwah. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi bersahabat, intinya bersahabat dengan siapa saja boleh, dengan catatan sudah jelas ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Baik, sampai di sini insyaallah untuk kajian bulan depan kita akan membedah misteri usia 40 tahun insyaallah. Wassallallahu